warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Semoga kualitas ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini selalu maksimal. Seorang kakek pernah bercerita tentang perjalanan hidup seorang anak laki-laki yang hanya tumbuh bersama pamannya karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Masa-masa sekolah ia lalui dengan jalan yang terjal dan berliku. Setiap hari ia harus berjalan 2 km sambil menenteng dagangan. Sebab pamannya tidak memiliki kendaraan, dan sebetulnya pamannya lebih setuju jika ia ikut bertani di ladang dibandingkan harus bersekolah. Suatu hari di penghujung SMA, ia melihat pamannya terbatuk-batuk sampai mengeluarkan darah lalu pingsan di kamar. Seketika ia berlari ke rumah seorang tengkulak, satu-satunya rumah yang bisa ia datangi untuk meminta bantuan. Ternyata pamannya sudah lama menderita TBC. Pengobatan yang terputus-putus dan komplikasi akhirnya merenggut nyawa pamannya. Setelah pemakaman selesai, tengkulak tadi tetap menemani anak tersebut. Kemudian anak tersebut berkata, "Pak, nanti saya berhenti sekolah saja. Tani di ladang itu biar saya yang kerjakan." Namun tengkulak tadi menatapnya dengan sinis lalu berkata, "Tanah di ladang itu punya saya. Nanti kamu ikut ke pasar saja jadi kuli panggul." Dengan setengah putus asa, akhirnya anak tersebut mengambil. Lalu, hari-hari berikutnya, ia jalani sebagai kuli panggul, mengangkut berkarung-karung sayuran, dan melupakan mimpinya untuk berpendidikan tinggi. Di pasar, ia mampir ke sebuah warung dan kebetulan bersebelahan dengan seorang dosen yang sedang menikmati secangkir kopi. Dosen tersebut bertanya banyak hal kepada anak tersebut. Ia menjawabnya dengan sangat pandai. Kemudian dosen tersebut berkata, "Saya lihat wawasan kamu luas. Sebentar lagi seleksi pegawai negeri dibuka. Lebih baik kamu mendaftar." Begitu kata dosen tersebut. Namun anak tersebut menolak karena ia merasa mustahil. Sudah lama sekali ia tidak belajar. Kemudian dosen tersebut mengambil secari kertas dan menuliskan alamatnya dan memberikan sejumlah uang. Kemudian berkata, "Kalau kamu berubah pikiran, cari saya ya." Anak tersebut akhirnya pulang dengan perasaan yang gundah gulana memikirkan penawaran tersebut. Sorenya, setelah pekerjaannya ia tinggalkan tadi berantakan, ia diusir oleh tengkulak tadi karena telah menimbulkan banyak kerugian. Lalu, dengan berbekal uang yang diberikan oleh dosen tadi, ia memutuskan untuk mencari rumah dosen tersebut. Kemudian, ia sangat takjub begitu menemukan rumah dosen itu. Rumah yang sangat sederhana, tetapi bersebelahan dengan toko buku bekas. Saat seleksi akan digelar 2 hari lagi, anak tersebut tetap merasa mustahil untuk mempelajari semua materinya. Namun, di sisi lain, sang dosen sangat optimis bahwa anak tersebut bisa mencapai impiannya. Ia pun memperbolehkan anak tersebut untuk belajar di toko bukunya hingga larut malam. Dengan semangat yang sangat membara, ia terus berusaha. Sampai pada akhirnya, keberuntungan kali ini berpihak pada kesungguhan dan kerja kerasnya. Anak tersebut lolos seleksi dengan hasil yang sangat memuaskan, dan ia pun bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita sering merasa kecil di hadapan ujian yang tampak terlalu besar. Kemudian masalah terasa berat, dan doa seakan-akan tidak kunjung menemukan jawabannya. Lalu dalam hati kita berkata, untuk apa kita mencoba jika sejak awal sudah terasa mustahil? Tanpa kita sadar, kita berhenti bukan karena kita tidak mampu, namun kita berhenti karena kita terlalu yakin pada keterbatasan diri sendiri. Padahal Allah tidak selalu menguji kita dengan ujian yang bisa kita selesaikan. Kadang memang ada ujian yang Allah hadirkan hanya untuk melihat sikap hati kita. Apakah kita akan terus maju walaupun tidak dijanjikan keberhasilan? Atau kita akan mundur karena takut gagal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.